lagi bersama Ibu Anita. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat ya. Ingat, patuhi protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan sekarang sudah menjadi 6M. Nah, 6M itu apa aja sih? Mari kita belajar tentang 6M dulu ya, sebelum kita ke materi. Nah, M yang pertama itu adalah memakai masker. Ya, bagus sekali. Nah, kalian sudah, jika kalian bepergian, kalian harus menggunakan masker. Harus ya anak-anak, tidak boleh tidak, harus memakai masker. Nah, M yang kedua itu kalian wajib mencuci tangan. Mencuci tangan itu dengan sabun. Nah, Bu Guru, jika kita tidak ada air gimana? Nah, jika kalian tidak ada air di tempat itu, kalian bisa menggunakan hand sanitizer ya. Nah, yang ketiga itu adalah menghindari keramaian ya anak-anak. Anak-anak sudah mengerti bagaimana caranya menghindari keramaian. Nah, M yang keempat itu adalah menjaga jarak ya. Kalau dulu kita disuruh menjaga jarak 1 meter. Nah, sekarang karena ada varian baru dari virus corona, itu kalian harus menjaga jarak 2 meter ya, menjaga jarak 2 meter. Nah, M yang kelima itu adalah menghindari makan bersama. Ya, jadi kalau kalian ingin berbelanja, membeli makanan, sebaiknya kalian bungkus dan makannya di rumah. Mengerti kan anak-anak? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dan M yang terakhir itu adalah mengurangi mobilitas ya. Kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, kalian diharapkan di rumah saja. Ini untuk kesehatan kita bersama. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ke materi kita hari ini. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah kalian mempunyai tokoh idola? Ya, oke, semua orang pasti mempunyai tokoh idola ya. Begitupun Ibu ya. Ibu juga mempunyai tokoh idola. Tokoh idola Ibu adalah B.J. Habibie ya. Ada yang tahu siapa itu B.J. Habibie? Ya, pasti semua sudah tahu siapa itu B.J. Habibie. Betul sekali, B.J. Habibie merupakan Bapak Presiden yang ketiga Republik Indonesia. Kemudian B.J. Habibie juga dijuluki dengan Bapak Teknologi. Nah, beliau merupakan panutan dan kebanggaan rakyat Indonesia. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks biografi ya. Apa saja sih yang akan kita pelajari untuk hari ini? Yang pertama itu ada pengertian teks biografi ya. Yang kedua itu ada struktur teks biografi dan yang ketiga itu ada ciri-ciri teks biografi. Oke, baik anak-anak, kita akan lanjut ya. Dan yang pertama kita akan belajar tentang pengertian teks biografi. Nah, teks biografi itu adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Ya. Kemudian biografi singkat hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang dan fungsi pentingnya kepada lingkungan. Kemudian, melalui biografi itu kita bisa menemukan sebuah komunikasi atau hubungan. Selain dari menemukan sebuah hubungan, kita juga bisa mendapatkan keterangan
atau juga penjelasan dari suatu tindakan dan juga misteri yang meliputi kehidupan seseorang. Nah, sudah mengerti anak-anak tentang pengertian teks biografi? Ya, baik. Kalau begitu Ibu lanjutkan. Nah, ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi itu ada 3 anak-anak. Ya, yang pertama itu ada teks biografi harus membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. Nah, di sini dimaksudkan teks biografi itu adalah sebuah fakta ya, sebuah kenyataan, bukan dibuat-buat ya, mengenai seorang tokoh yang menjadi panutan. Seperti tadi Ibu, tokoh panutan Ibu adalah B.J. Habibie ya. Nah, di sana Ibu harus mengungkapkan tentang kenyataan beliau. Ya, lanjut ke ciri biografi yang kedua. Nah, ciri-ciri teks biografi yang kedua itu adalah teks biografi juga membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup seorang tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil ya, sehingga harus dijadikan sebagai suri teladan. Nah, di ciri-ciri yang kedua itu kita juga harus mencari apa yang menjadi suri teladan dari tokoh yang kita ulas. Misalnya tadi Ibu senang dengan B.J. Habibie. Kemudian apa sih yang menjadi suri teladan dari beliau yang bisa kita jadikan panutan ya? Apa kelebihan beliau? Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga ya. Ciri-ciri teks biografi yang ketiga adalah mempunyai struktur yang jelas ya. Nah, apa saja struktur dari teks biografi? Oke, kita lanjut ke struktur dari teks biografi. Nah, struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ialah sebuah bagian yang mana menerangkan atau menjelaskan tentang pengenalan para tokoh yang di dalamnya berisikan mengenai tokoh yang sedang dikisahkan atau sedang diceritakan di dalam biografi tersebut. Nah, orientasi itu merupakan pengenalan ya, pengenalan dari tokoh yang akan kita ulas. Contoh, tadi Ibu mengulas tentang B.J. Habibie. Nah, di orientasi itu Ibu akan menuliskan tentang namanya bisa, kemudian tanggal lahir dari beliau juga bisa. Nah, itu yang disebut dengan pengenalan tokoh yang akan dikisahkan. Yang kedua itu adalah kejadian atau peristiwa dan masalah. Nah, pada bagian kejadian atau peristiwa ini ialah bagian-bagian atau aspek yang di dalamnya berisikan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang sudah pernah didapati oleh seseorang. Nah, untuk yang kedua ini bagaimana menurut kalian? Apa kalian sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Ibu lanjut ke struktur teks biografi yang ketiga ya, yaitu reorientasi. Nah, reorientasi ialah bagian penutup dari biografi. Aspek ini di dalamnya berisikan mengenai pandangan penulis kepada para tokoh yang sedang dikisahkan. Nah, baik anak-anak, pada reorientasi itu merupakan pandangan penulis ya tentang tokoh yang kita kisahkan. Nah, Ibu ambil contoh seperti tadi Ibu mengambil B.J. Habibie. Nah, di dalam reorientasi nanti Ibu memberikan pandangan-pandangan Ibu terhadap beliau. Nah, ini yang disebut dengan reorientasi.
bagaimana anak-anak? Sudah paham? Baik, sudah paham semua ya. Nah, anak-anak siap-siap untuk membuat atau menyusun sebuah teks biografi. Yang perlu kalian ingat ya, jika kalian menyusun teks biografi itu usahakan figur yang kalian tulis atau figur yang kalian ulas adalah merupakan tokoh yang mungkin semua orang tahu, kemudian dan apa yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya ya. Apa yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya ya anak-anak. Nah, sampai di sini dulu anak-anak untuk materi teks biografi. Nah, jika ada masukan dan saran silahkan kalian tulis di kolom komentar dan ditunggu lagi ya untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa anak-anak.